Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala al-Imam Al-Hafidz Ahmad ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi Nukhbatil Fikr, fa in khafiyal ma'na ihtija ila syarhil gharibi wa bayanil mushkil. Nah, pembahasan terakhir kita sudah selesai menyebutkan hukum ikhtisar ar-riwayah atau ikhtisar al-hadis dan juga riwayatu ar-riwayatu bil ma'na, riwayatul hadis bil ma'na, di mana sudah disebutkan bahwa yang rajih dan merupakan qaul jumhur ulama, keduanya dibolehkan li alimin bima yuhilul ma'ani, kepada alim yang mengetahui yakni ma'ani dalam lughatil arabiyah. Tsumma qala rahimahullah, fa in khafiyal ma'na, yakni kalau ada suatu kata ataupun kalimat dalam sebuah hadis itu tersembunyi maknanya, tidak diketahui maknanya, ihtija ila syarhil gharibi wa bayanil mushkil, maka dibutuhkan penjelasan kepada kata-kata yang gharib tersebut, wa bayanil mushkil, dan penjelasan mengenai kata-kata yang muskil tersebut. Tapi di sini beliau menyebutkan dua bentuk ketidakjelasan pada teks suatu hadis. Ya, yang pertama adalah gharib. Al-gharib yang dimaksud di sini yaitu kata-kata yang khafiya ma'nahu liqillatil istimal. Jadi ada suatu kata yang maknanya itu tidak diketahui karena jarang digunakan. Ya, jarang digunakan, tidak masyhur penggunaan kata ini, tidak tersebar penggunaan kata ini di semua di bangsa Arab ketika itu. Ini bahasa Arab tapi hanya mungkin digunakan di kabilah tertentu, atau mungkin bahasa ini jarang, atau kata ini jarang digunakan, ada sinonim yang lebih sering digunakan. Ya, ini namanya al-gharib. Jadi al-gharib yakni yang asing, jarang didengar oleh orang. Karena jarang didengar, maka khafiya ma'nahu, tersembunyi maknanya. Kemudian yang kedua al-mushkil. Apa itu al-mushkil? Yani al-mushkil adalah lafaz yang khafiya ma'nahu, ya, yang maknanya tersembunyi dikarenakan ad-diqqatu fil ma'na, karena maknanya agak detail, agak mendalam. Agak mendalam. Ya, butuh digali lebih dalam lagi maknanya. Nah, jadi bukan kata-kata yang diketahui oleh semua orang. Ya, bukan kata-kata yang mudah untuk diketahui maknanya maksud saya, melainkan harus digali lebih dalam lagi. Nah, ini namanya al-mushkil. Jadi persamaan antara al-gharib dengan al-mushkil sama-sama khafiya ma'nahu, ya, sama-sama tersembunyi maknanya. Ya. Yang membedakan antara keduanya adalah sebab kenapa maknanya itu tersembunyi. Ya. Kalau gharib, penyebabnya adalah karena qillatul istimal, kata itu jarang digunakan. Sementara kalau al-mushkil itu karena apa? Ada makna yang lidiqqati manahu, karena maknanya yang lebih detail lagi, ya, agak dalam maknanya. Nah, ini al-mushkil. Baik. Lidiqqati madlulihi. Nah, lidiqqati madlulihi yakni maknanya tersembunyi. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa in kana al-lafdhu musta'milan bi kasrah lakinna fi madlulihi diqqah. Ya, jika suatu lafaz itu penggunaannya sering, yakni sering digunakan, tapi pada madlulnya, penunjukan kata itu agak rumit mananya atau ada iskal di dalamnya, maka inilah dibutuhkan kitab-kitab yang membahas mengenai al-mushkil, ya, al-mushkil. Maksudnya, kadang suatu hadis itu jelas, tapi kemudian datang hadis yang lain, zahirnya bertentangan dengan hadis tersebut. Maka di sini hadis ini menjadi apa? Ya, iskal. Ya, maka dibutuhkan kitab-kitab yang menjelaskan lafaz-lafaz yang iskal di hadis tersebut, imma dari sisi perkata atau dari sisi kalimat, ya, yang dimaksud di sini adalah madlulnya. Ya, makna yang ditunjukkan oleh kata ataupun kalimat tersebut.
Dan ada beberapa karya tulis para ulama yang membahas atau yang menyebutkan tentang gharib al-hadis, disebutkan di dalamnya kata-kata yang gharib, kemudian disebutkan apa maknanya. Ya, apa maknanya? Di antara yang paling masyhur adalah kitab Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, ya, rahimahullahu taala. Ya, beliau punya kitab dalam yang menjelaskan gharibul hadis, ya, gharib al-hadis. 6. Kemudian yang juga ma'ruf dalam hal ini adalah karya Al-Hafidh atau Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullahu taala, An-Nihaya fi Gharibil Hadis. An-Nihaya fi Gharibil Hadis. 6. Ini juga berisi kata-kata yang gharib yang terdapat dalam hadis yang kemudian beliau jelaskan maknanya. 6. Dan tentunya dalam pembahasan gharibul hadis, ya, kita tidak bisa tidak bisa memandang atau tidak bisa luput darinya kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Tahdhibul Asma' wal Lughat. Tahdhibul Asma' wal Lughat, dan ini bisa dikatakan salah satu referensi penting bagi talibul ilm untuk mengetahui ma'ani dari gharibul hadis, ya, gharibul hadis, gharib yang terdapat dalam hadis, Tahdhibul Asma' wal Lughat. Dan kalau kita lihat karya tulis Imam An-Nawawi rahimahullahu taala seluruhnya, beliau sangat ihtimam dengan gharibul hadis. Bahkan dalam masalah memberikan syakal sekalipun beliau perjelas, ya. Beliau perjelas ini harokatnya ini, kata ini mananya ini, kata ini mananya ini, ya. 6. Kita lihat misalnya Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah, ya, beliau ihtimam, ya, ketika ada kata yang asing tidak diketahui, beliau sebutkan mananya. Dan ini beliau jadikan sebutkan dalam bab tersendiri. Bab di akhir Arba'in Nawawi, setelah beliau menyebutkan 42 hadis, beliau buat bab tersendiri, bab untuk dhabtil alfaz, ya, bagaimana dhabt lafadznya dan kata-kata yang gharib dalam Arba'in Nawawiyah. Cuman ini sayang sekali banyak enggak disertakan dalam cetakan-cetakan matan Arba'in Nawawiyah, ya. Padahal ini adalah satu paket dengan Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kita bisa lihat dalam Riyadhus Shalihin, beliau ihtimam, ya. Hampir di setiap hadis beliau akan sertakan, kalau ada gharibul hadis di situ beliau akan sebutkan dalam Riyadhus Shalihin, dalam Riyadh As-Shalihin. Demikian pula dalam kitab beliau Al-Adhkar, juga beliau ihtimam ketika ada lafaz-lafaz yang gharib. Taib. Kemudian yang muskil, ya, muskil seperti kitabnya Al-Hafidh Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, Syarah Mushkilul Athar. Syarah Mushkilul Athar, ya, di mana beliau menyebutkan di dalamnya hadis-hadis yang muskil, ya, hadis-hadis yang muskil, kemudian beliau jelaskan maknanya, jamak di antara keduanya, ataukah mungkin diterjih, ya, antara hadis-hadis tersebut, sehingga hilang iskal yang didapatkan dari memahami zahir hadis tersebut. 6. Ya, di antara contoh saja, di antara misalnya gharib, lafaz-lafaz yang iskal, ya, karena diqohnya, ya, diqohnya ini nanti macam-macam penyebabnya. Kenapa lafaz tersebut muskil, ya, misalnya karena kata tersebut memiliki dua makna yang bertolak belakang. Kata tersebut memiliki makna yang bertolak belakang. Masalan kata al-qara, ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Al-quru jamak dari al-qara. Apa al-qara? Ada dua makna, ya. Ada yang menafsirkan al-qara adalah al-haid. Dan ini pendapat jumhur al-ulama. Ya, dan ada yang menafsirkan al-qara bermakna al-tuhur. Dan ini adalah penafsiran dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka al-tuhur dengan al-haid ini bertolak belakang, dan dua-duanya adalah nama untuk apa? Al-tuhur. Ya, dua-duanya adalah makna dari apa? Al-qara. Baik al-tuhur maupun al-haid itu adalah nama bagi apa? Bagi al-qara. Maka di sini muskil, iskal ini, ya. Apakah iddah perempuan yang ditalak ini 3 kali haid atau 3 kali suci, termasuk suci yang dia ditalak padanya? Jelas sampai sini? Ya, jumhur ulama memandang itu haid, dan Imam Syafi'i memandang itu adalah apa? Masa tuhur. Ya, dan apa yang disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala itulah yang rajih, bahwa yang dimaksud dengannya, ya, yang dimaksud dengannya adalah al-qara adalah al-tuhur.
Nah, tapi contohnya di sini ini adalah bentuk kata yang muskil dikarenakan disebab iskalnya diantaranya adalah karena ya satu kata tersebut memiliki dua makna yang bertolak belakang. Ya, dua makna yang bertolak belakang. Baik, gharibul hadis. Gharib misalnya kata-kata yang jarang digunakan, dijelaskan. Misalnya disebutkan dalam sebagian riwayat dari kalau nggak salah sahabiah, saya lupa siapa. Disebutkan ada anak kecil perempuan namanya Ummu Khalid. Ummu Khalid dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau memakai pakaian yang baru, Ummu Khalid ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya memujinya, dikatakan sanah. Apa itu sanah? Jarang diketahui. Ternyata itu adalah bahasa Habasyah, kalau salah Habasyah atau Persia. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa dengan bahasa Ajam, ya. Yang makna sanah ini dijelaskan adalah hasan. Ya, ini indah, ini cantik bajunya. Ya, maka ini termasuk gharib. Kenapa? Karena kata tersebut jarang digunakan. Ya. Dan itu diantara sebab jarangnya karena itu bukan bahasa Arab yang kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahasa asing. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahasa Persia atau bahasa Habasyah dan seterusnya. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini selesai pembahasan al-gharib dan al-mushkil. Tsumma qala rahimahullahu taala, "Tsumma al-jahalatu wa sababuha anna ar-rawiya qad taksura nu'utuhu fayudhkaru bighairi mashtahara bihi li gharadin wa sannafu fihi al-muwaddih," atau dibaca juga al-mudhih. Wa qad yakunu muqillan fala yakthuru al-akhdhu anhu wa sannafu fihi al-wuhdan aw la yusamma ikhtisara wa fihi al-mubhamat wa la yuqbalu al-mubhamu walau ubhima bi lafdhi at-ta'dil 'ala al-asah fa in summiya wa anfarada wahidun anhu fa majhulul 'ain aw ithnani fasa'idan wa lam yuwaththaq fa majhulul hal wa huwal mastur. Nah, pembahasan berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, summal majhul. Nah, al majhul, ya, al majhul ini dikatakan summal jahala. Al jahala wa sababuha, sebabnya adalah anna rawi qad taksura nu'utuhu. Ada seorang rawi yang terlalu banyak terlalu banyak sifatnya, qad taksuru nu'utuhu. Kemudian fayudhkaru bighairi mashtahara bihi, kemudian dia diberikan nama, disifati dengan sesuatu yang dia tidak terkenal dengannya. Nah, baik. Jadi di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan asbab al-jahala dulu. Nah, asbabul jahala yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah seorang rawi yuzkaru bi ghairi mashtuhira bihi. Ya. Anna rawi atau ayudhkara ar-rawi bi ghairi mashtuhira bihi. Ini sebab yang pertama. Iya. Jadi misalnya ada seorang rawi, dia punya nama lengkap, masalan Abu Ismail, masalan Abu Ismail, ya, Ahmad ibn Abdul Aziz ibn Umar. Ya, Abu Ismail Ahmad ibn Abdul Aziz ibn Umar, ya, Al-Kufi Nazilu Al-Yaman, masalan Nazil Al-Yaman, ya, Asy-Syafi'i misalnya nisbatnya. Nah, dia ini rawi ini terkenal dengan namanya, ya, terkenal dengan namanya. Siapa tadi? Ahmad ibn Abdul Aziz Asy-Syafi'i misalnya. Ini yang masyhurnya dia. Ya, ini masyhurnya dia. Jelas? Kemudian dia dalam sebuah sanad sengaja dikatakan di sini ligharad, karena ada tujuan tertentu, muridnya tidak menyebutkan namanya yang dikenal, dia menyebutkan yang lain dan dia tidak berbohong.
Dia tidak apa? Berbohong. Karena itu memang namanya. Cuman dia menyebutkan nama yang tidak masyhur. Ini namanya apa? Tadlis tadlis asyuyukh. Tadlis asyuyukh. Yani seorang menyamarkan gurunya supaya tidak dikenal oleh orang lain. Dengan cara di antara bentuk tadlis syuyukh adalah dia menyebutkan gurunya dengan nama yang tidak masyhur. Misalnya tadinya namanya Ahmad ibn Abdul Aziz apa namanya? Asy-Syafi'i, masyhur masalan. Ini yang namanya. Kemudian dia datang si murid ini karena ada gharad tujuan tertentu, dia pun mengatakan haddatsana masalan Ismail Abu Ismail Ahmad bin Umar. Ya. Ahmad bin Umar, bukan Ahmad bin Aziz. Dia langsung nisbatkan dia kepada kakeknya. Abu Ismail Ahmad bin Ismail. Ahmad ibn Umar masalan. Ya. Atau dia tidak pakai kunyah, dia bilang Ahmad ibn Umar Al-Yamani. Ya, padahal dia Kufi tapi dia pakai Nazil Yaman. Karena dia Nazil Yaman dikatakan Al-Yamani. Ya, atau yang semisalnya, intinya dia tidak memakai nama Ahmad ibn Abdul Aziz Asy-Syafi'i. Ini yang masyhur. Dia pakai yang lain. Jelas? Maka ini sebab seorang rawi itu menjadi majhul. Kenapa? Dia sebenarnya rawinya masyhur, cuman gara-gara dia disebut dengan bighairi masytuhira bihi, dengan selain dari nama yang dia terkenal dengannya, jadinya orang tidak kenal siapa ini orang. Dicari-cari dalam buku biografi nggak dapat. Akhirnya apa? Orang menyimpulkan dia majhul. Iya, dia apa? Majhul. Baik. Kemudian dikatakan di sini li gharad. Ada tujuan tertentu muridnya melakukannya. Macam-macam. Iya. Disebutkan dalam tadlis syuyukh di antara tujuannya masalan karena dia tidak ingin diketahui bahwa dia berguru kepada rawi yang masyhur ini. Imma dikarenakan orangnya masih muda, gurunya lebih muda dibandingkan dia sehingga dia ada ya perasaan gimana kalau dia tidak mau diketahui oleh orang dia berguru pada orang yang lebih muda dibandingkan dirinya. Dan ini tentunya niat yang kurang bagus ya, walaupun tidak mencacati adalah, tapi ini niat yang tidak bagus. Kemudian misalnya dia tahu rawinya dhaif. Ya. Dia tahu orang-orang memandang gurunya dhaif, tapi dia sendiri tahu itu rawi yang sik, guru saya ini sikoh. Cuman kalau saya pakai namanya, orang-orang akan tolak hadisnya. Maka saya pakai namanya yang lain. Karena menurut saya guru saya sikoh. Orang lain menganggap dhaif, maka disamarkan gurunya. Ini mana li gharad. Ya, kalian seperti ini ya subjektif. Cuma tetap saja namanya menyamarkan, menyembunyikan sesuatu itu tidak bagus, apapun tujuannya. Ya, apapun tujuannya. Apalagi kalau dia sudah tahu, saya sendiri tahu guru saya dhaif, cuma supaya diterima saya sembunyikan. Ini lebih tercela lagi. Lebih tercela lagi. Intinya bahwa sebab jahala yang pertama adalah seorang rawi disebut bi ghairi masytuhira bihi. Ya, kalau dia masyhur dengan nisbatnya, dia pakai lakopnya. Dia masyhur dengan lakopnya, dia pakai yang lain. Intinya seperti itu. Kemudian kata beliau wasannafu fihi al-muwaddih. Ya, mereka para ulama menulis karya tulis dalam masalah ini. Ada jenis kitab namanya al-muwaddih atau dalam sebagian nuskha dikatakan al-mudhih. Di dalamnya disebutkan nama-nama rawi yang ya kadang atau yang disebutkan dengan yang dia tidak masyhur dengannya. Ya, dia tidak masyhur dengannya. Jadi kalau ada mendapati seorang rawi yang setelah dicari di buku-buku rawi ternyata nggak ketemu dia biografinya, bisa cek ke Al-Mudhih ya, atau kitab-kitab Al-Mudhih yang seperti ini. Siapa tahu dia termasuk orang yang disebut dengan selain yang masyhur. Ya. Summa qala rahimahullahu taala wa qad yakunu muqillan fala yakthurul akhdhu anhu. 6. Ini sebab yang kedua, yaitu apa? Dia muqillu ar-riwayah. Al-muqillu fi riwayah. Atau qalil ar-riwayah. Itu ya. Dia sedikit riwayatnya. Kita sudah sebutkan bahwa para ulama terdahulu ya, itu membenci, tidak suka dengan rawi hadis-hadis gharib. Kenapa? Mereka cuma dapat satu jalan dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka tidak bisa jadikan ini untuk menguji hadis ini dengan yang lain. Kenapa hadis ini orang cuma satu? Bagaimana mau ditahu dia kuat hafalannya atau tidak? Orang hafal hadisnya cuma satu, atau hadisnya cuma 10, hadisnya cuma 100. Maksudnya 100 ini bukan matanya, jalan-jalannya. Mungkin hadisnya cuma 5, cuma dari 20 jalan, jadinya 100, kan begitu. Ya. Jadi mereka nggak suka dengan rawi-rawi yang qalilur riwayah. Karena itulah di antara jarah yang disebutkan oleh para ulama
terhadap seorang rawi adalah dikatakan apa? Ghairu masyhurun bit talab. Dia tidak masyhur menuntut ilmu. Kenapa? Tidak dikenal di kalangan penuntut ilmu. Kalau dia rajin menuntut ilmu, kalau dia keliling mencari hadis, dia pasti akan dikenal. Nah, ini orang nggak dikenal oleh para penuntut ilmu. Istilahnya kalau pedagang di pasar, orang kalau sering ketemu di pedagang, sudah pada tahu ini namanya si fulan, si fulan, si fulan. Ya. Kalau dia tidak pernah gabung, nggak akan ketahuan, kan begitu. Nah, seperti itu pula para ulama kadang mengkritisi rawi-rawi yang seperti ini. Dikatakan ghairu masyhurun bit talab. Tidak masyhur dia sebagai penuntut ilmu. Ini penuntut hadis di zaman tersebut. Maka rawi yang qalilur riwayah, walaupun tidak selamanya orang yang qalilur riwayah itu langsung dikatakan apa? Ini merupakan jarah bagi dirinya. Tidak mutlak seperti itu. Ya. Tapi apa namanya? Itu menjadi hal yang bagaimanapun itu hal yang negatif, ya, dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip. Ketika riwayat seorang itu sedikit, dia tidak bisa ditimbang. Dobotnya dia bagaimana? Orang riwayatnya cuma 100, apa yang mau ditimbang dari 100 ini? Kita mau timbang kemana? Dari mana kita bisa tahu hafalan dia kuat atau tidak? Ini 100 perkara yang normal. Banyak rawi-rawi yang dhaif pun bisa kalau cuma 100 jalan masalan, ya, menghafal. Jadi apa yang mau ditimbang? Makanya mereka nggak suka dengan rawi-rawi yang sedikit hadisnya, karena ya, ketika mereka ditanya tentang rawi-rawi seperti ini, apa jawaban mereka? La adri, saya nggak tahu. Fulan la arifuhu, saya nggak kenal dia. Nggak kenal dalam artian saya nggak tahu hadis-hadisnya gimana. Gimana saya mau tahu dobotnya dia sementara hadisnya cuma segitu? La arifuhu, akhirnya apa? Jadi majhul. Ya. Atau ditanya fulan, bagaimana fulan? La arifuhu, kami nggak tahu dia penuntut ilmu. Dia jarang tidak pernah rihlah masalan. Ya, tidak pernah rihlah, ya, bersama kami. Dia tidak masyhur sebagai penuntut ilmu. Kalau dia ini, pasti kami akan tahu orang-orangnya siapa. Pasti banyak orang yang kenal dia, sehingga dia tidak akan majhul. Jelas sampai sini? Nah, walaupun tentunya tidak mesti seorang itu kurang rihlahnya berarti kemudian majhul, ya, atau sedikit riwayatnya, kan belum tentu, tergantung dia tempatnya di mana. Seperti Imam Malik rahimahullahu taala, masyhur beliau tidak pernah keluar dari Madinah, tidak melakukan rihlah keluar dari Madinah. Imam Malik tidak pernah rihlah keluar dari Madinah. Tapi bersamaan dengan itu, beliau mengambil riwayat, dan orang-orang mengambil dari riwayat dari beliau dalam jumlah yang banyak. Banyak guru-guru Imam Malik rahimahullah. Alasannya apa? Simple, beliau tinggal di Madinah. Madinah pusat ilmu dari dulu. Ya, dari dulu. Sehingga orang yang mau ambil ilmu datang ke Madinah. Ya. Orang yang ingin mengambil riwayat datang ke Madinah. Nah, ketika datang ke Madinah atau mungkin dalam proses haji ada yang mampir ke Madinah, ya, ke Masjid Nabawi, ziarah ke Masjid Nabawi, kesempatan Imam Malik mengambil ilmu dari para ulama tersebut di zaman dulu. Ya, demikian pula sebaliknya, ya, orang-orang mengambil ilmu dari Imam Malik ketika mereka menziarahi atau datang ke Madinah, ya, untuk tujuan yang lain atau mungkin untuk berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam perjalanan mereka, ya, mereka singgah ke Madinah, ya, kemudian mereka mengajar di situ ataukah mengambil ilmu dari para ulama di kota Madinah ketika itu. Nah, ini ya, qalilur riwayah, sehingga dia majhul, tidak diketahui orangnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, sebab al-jahalah adalah al-mubham, ya, tidak disebut siapa namanya, dikatakan an rajulin, an syaikhin, ya, an syaikhin min Quraisy misalan, an rajulin, ya, min ahli kada wa kada, ya, dari seorang laki, an imra'atin min bani kada, ya, dari seorang perempuan, dari seorang laki-laki, dan seterusnya. Jelas sampai sini, ya. Nah, karena dia disebut dengan lafaz mubham, maka ini juga menjadi sebab dia majhul. Taib. Ini 3 sebab jahalah yang disebutkan di sini. Kata beliau, untuk qalilur riwayah, qala rahimahullah, wa qad yakunu muqillan. Ya. Terkadang rawi majhul itu dia majhul karena muqil, sedikit riwayatnya. Fala yaksurul akhdhu anhu. Tidak banyak orang yang mengambil ilmu darinya. Wa sannafu fihi al-wuhdan. Beliau kemudian para ulama mengarang karya tulis dalam masalah ini yang temanya adalah al-wuhdan. Di antara para ulama yang punya kitab Al-Wuhdan adalah Imam Muslim Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Yani di dalamnya Imam Muslim rahimahullah menuliskan nama-nama, menyebutkan biografi dari nama-nama orang yang muridnya cuma 1, muridnya cuma 2, muridnya cuma sedikit. Ya.
layak suruh al-akhdhu anhu, tidak banyak orang yang mengambil riwayat darinya. Taib. Yang ketiga, au la yusamma. Ini sebab jahalah yang ketiga, yakni la yusamma, tidak disebutkan namanya. Enggak disebutkan namanya. Ikhtisaran. Kenapa enggak disebutkan namanya? Karena untuk meringkas. Untuk meringkas. Ya. Wa fihi, dan karya tulis dalam masalah ini adalah al-mubhamat. Nah, al-mubham ini kadang terdapat dalam sanad, kadang terdapat dalam matan. Kalau dia terdapat dalam matan, maka tidak ada iskal. Misalnya an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tidak ada masalah mubham pada sahabat karena sahabat kulluhum udul. Demikian pula misalnya ja rabiyun fabala fi taifatil masjid. Ada Arabi kencing dalam masjid. Siapa Arabi ini? Mubham, dari tahu siapa namanya. Ya, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa perempuan ini? Mubham. Dari kata mubham enggak ditahu siapa namanya. Ya, enggak ditahu siapa namanya. Imma ikhtisaran, ya. Apakah ikhtisar atau karena ada sesuatu yang tidak layak disebutkan namanya. Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang di kubur ini disiksa, dan dia disiksa bukan dalam perkara yang besar menurut mereka. Siapa nama dua penghuni kubur ini? Para sahabat tahu, cuma enggak disebut. Cuma disebutkan apa? Marron Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain atau bi qabrain. Ya, beliau melewati dua kubur. Para sahabat tahu, cuma enggak disebut. Cuma tidak disebut. Nah, jadi imma ikhtisaran atau memang karena tidak layak, ya, untuk menjaga aib, ya, tidak disebutkan siapa namanya kalau hadisnya berkenaan dengan hal-hal yang tidak, kejadian yang tidak baik berkenaan dengan dirinya misalnya. Taib, yang bermasalah di sini ketika mubhamnya di sanad. Nah, di tengah-tengah sanad ada dikatakan an rajulin, an fulan, dan seterusnya. Itu namanya mubham. Namanya mubham. Taib. Nah, jadi ini tiga sebab, ya, tiga sebab asbab al-jahalah, rawi menjadi majhul. Kemudian al-majhul itu ada dua jenis. Ada al-majhul al-mubham, dan yang kedua ada al-majhul al-muayyan. Ada al-majhul al-mubham dan ada al-majhul al-muayyan. Nah, al-majhul al-mubham, ya, ini ada dua. Ada 6. Man ubhima bilafzi at-ta'dil. 6. At-ta'dil, ya. Wa man ubhima, yani biduni lafaz at-ta'dil. 6. Rawi yang mubham, apa itu mubham? Enggak disebutkan namanya, cuma dikatakan rajul, imro'ah, syekh, ya, dan seterusnya. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada yang diibhamkan dengan lafaz ta'dil. Ta'dil misalnya dikatakan haddatsana rajulun, ya, asiqu bihi, ya, atau haddatsana man asiqu bihi, menceritakan kepada kami orang yang saya percayai. Atau dia katakan, masalah dia katakan akhbarona as-siqah, ya, atau dia katakan, ya, haddatsani, ya, 6 as-saduq masalan, ya, haddatsani as-saduq. Ini mubham, tapi mubhamnya dengan lafaz siqah. Yang kedua dengan lafaz ta'dil, maksudnya dia ditakdil orangnya. Yang kedua yang tidak pakai lafaz ta'dil, yang biasa kayak rajulun atau imra'atun atau syekhun dan semacamnya, cuma disebutkan begitu. Nah, bagaimana hukum dari masing-masing mubham, majhul mubham ini? Kata beliau rahimahullahu taala,
Aw la yusamma ikhtisaran wa fihi al-mubhamat. Enggak disebutkan namanya, ini bentuk yang kedua ini, enggak disebutkan namanya untuk meringkas atau untuk tujuan yang lain, ya. Padanya ada karya tulis yang temanya al-mubhamat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yuqbalul mubham walau ubhima bilafdzi ta'dili alal asah. Dan lafaz yang mubham atau rawi-rawi, ya, yang namanya dimubhamkan, tidak disebut namanya, maksud saya, tetap tidak bisa diterima. Apa maksudnya tidak bisa diterima? Tidak bisa diterima, dianggap dia orangnya itu terpercaya, ya, tidak bisa diterima adalah dalam bobotnya, walaupun dia diibhamkan dengan lafaz ta'dil, yakni walaupun dengan menggunakan haddasana, orang yang saya percayai, mengabarkan kepada saya as-siqah, orang yang siqah, mengabarkan kepada saya orang yang jujur. Hatta walaupun dia mengucapkan kalimat seperti ini, hatta walaupun dia mengucapkannya adalah seorang alim, maka kata beliau tidak bisa diterima, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, alal asah, menurut pendapat yang paling kuat. Isyarat akan adanya khilaf. Sebagian ulama memandang bahwa kalau yang mengucapkan kalimat seperti ini adalah orang-orang yang dikenal la yarwi an siqah, tidak pernah meriwayatkan kecuali dari orang siqah. Misalnya kayak disebutkan Imam Malik rahimahullah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ya, dan semacamnya, orang-orang yang tidak pernah meriwayatkan kecuali dari orang siqah. Ya, ini setelah ditelusuri guru-gurunya, ya, sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa ini orang tidak pernah meriwayatkan dari orang yang tidak siqah. Ya. Maka kalau dia menggunakan lafaz mubham dengan ta'dil seperti ini, haddatsani as-siqah, maka katanya diterima. Yani kita anggap ini rawi siqah walaupun kita tidak tahu siapa orangnya. Jelas sampai sini? Tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, al-asah yang paling kuat adalah tetap enggak diterima, walaupun dari seorang alim yang disifati la yarwi illa an siqah. Dia tidak pernah meriwayatkan kecuali dari rawi siqah. Hatta walaupun orang seperti ini, tetap dia tidak diterima tausiknya. Kenapa? Karena kita nggak tahu penyebab apa yang melatar belakang dia seperti itu. Maksudnya bisa jadi menurut kamu itu siqah, tapi menurut yang lain tidak siqah. Maka kamu bawakan bukti yang jelas bahwa dia ini siqah, menurut, ya. Walaupun menurut kamu siqah, tapi orang lain belum tentu siqah kalau diketahui orangnya misalnya. Ya, maka karena kembali kepada masalah asal bahwa ini majhul, tidak diketahui orangnya siapa, walaupun diibham dengan as-siqah, maka tetap tidak diterima. Jelas sampai sini? Ini yang dimaksud oleh beliau, wala yuqbalul mubhamu walau ubhima bilafdzi ta'dil alal asah. Kemudian al-majhul al-muayyan, majhul orangnya, jadi sudah muayyan, tidak mubham lagi, bukan majhul mubham, tapi muayyan, ditentukan orangnya. Ini ada dua, ada namanya majhulul ain, dan yang kedua majhul al-hal. Nah, apa itu majhul ain dan hal? Kata beliau rahimahullahu taala, fa in summiya, kalau disebutkan namanya, wan farada bihi wahidun anhu, dan cuma satu orang yang meriwayatkan darinya, yakni dia hanya punya satu murid dalam periwayatan, fa majhulul ain, maka dia dinamakan majhulul ain. Awisnani, atau kalau yang meriwayatkan dari dia dua orang fasaidan atau lebih, walam yuwassaq, tapi dia tidak ditausik, tidak ada yang menta'dil dia dari para ulama, fa majhulul hal, maka ini rawi yang dikatakan majhulul hal, wa huwal mastur, dan ini juga yang dinamakan mastur menurut pendapat yang paling rajih, ya, dinamakan juga apa? Al-mastur. Taib. Jadi majhul adalah, ya, man la yarwi anhu illa wahid walam yuwathiqhu al-mu'tabar. Nah, al-mu'tabar. Sementara majhul hal man la yarwi anhu, atau man yarwi anhu isnani fasaidan walam yuwathiqhu al-mu'tabar. Majhul ain adalah rawi yang tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu. Tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Ada rawi sudah diselidiki di semua buku-buku jarh wa ta'dil, diselidiki, dibuka semua biografinya, ketika disebutkan penyebutan muridnya
cuman satu orang ini saja. Ini di semua buku cuman dia doang ini muridnya. Maka ini namanya apa? Majhulul ain. Dengan syarat lam yuwathiqhu al-mu'tabar. Tidak ada alim yang mu'tabar yang mentausik. Artinya begini, kalau ada orang alim cuman satu orang muridnya, iya, satu orang muridnya, tapi ada seorang alim yang mengatakan dia soduk, dia sikoh, dia hasanul hadis, maka dia bukan majhulul ain. Dia menjadi soduk atau dia menjadi sikoh walaupun dari satu orang yang mentausik dia, ya, walaupun satu orang yang mentausik dia, walaupun yang mentausik dia tausiknya apa namanya, mujmal, tidak mufassar, cuma dikatakan soduk, hasanul hadis, sikoh dan semacamnya, ya, mujmal tausiknya, maka itu diterima dan tidak digolongkan dia ke dalam majhulul ain walaupun yang meriwayatkan dia cuma satu. Ya, dia jadi majhulul ain kalau lam yuwathiqhu al-mu'tabar. Ya, dia tidak ditausik oleh alim yang mu'tabar. Ya. Artinya begini, kalau ada seorang rawi muridnya cuma satu, dicek muridnya cuma satu, kemudian ada yang mentausiknya, ada ulama yang mengatakan dia sikoh, ya, yang mentausik dia, tapi yang mentausik dia ini alim yang tidak mu'tabar, mu'tabar, maka dia tetap dianggap majhul ain walaupun ada tausik, tapi tausiknya bukan dari al-mu'tabar. Ya, siapakah atau bagaimana kriteria alim yang tausiknya walaupun dia mentausik ini ghairu mu'tabar? Kata para ulama yang mutasahil. Ya, para ulama yang berbicara dalam jarh wa ta'dil dan dia mutasahil, ya, dan dia mutasahil, maka ini ghairu mu'tabar tausiknya. Semisal Ibnu Hibban, Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullahu taala, Muhammad Ibnu Hibban. Kemudian siapa lagi? Al-Uqaili rahimahullahu taala, beliau juga dianggap mutasahil oleh para ulama, ya, dalam ketika beliau mentausik. Maka kalau ada seorang perawi, ya, yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang, kemudian disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Siqat, atau Al-Uqaili rahimahullahu taala sebutkan dalam kitabnya, ya, dalam As-Siqat masalan, ya, maka tausik dari Ibnu Hibban dan Al-Uqaili tidak dianggap, ya, tidak dianggap, tetap dia dikategorikan majhulul ain walaupun ada tausik, tapi tausiknya ghairu mu'tabar. Kenapa? Keduanya rahimahumallahu taala minal mutasahilin, ya, karena kaidah beliau, ya, Ibnu Hibban rahimahullah masyhur kaidah beliau, semua orang yang, bahkan semua yang muslim itu adil, makanya beliau mutasahil dalam hal ini. Banyak rawi-rawi yang majhul beliau sikohkan, beliau masukkan dalam kitab beliau yang sikoh, apa, kitab beliau As-Siqat, ya, dikarenakan hukum asal pada seorang muslim adalah adil sampai ada kebalikannya. Ini kaidah beliau dan ini kaidah yang kurang tepat, sudah disanggah oleh banyak oleh para ulama, di antara yang menyanggah dengan bantahan yang bagus adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumallahu taala. Taib, dan tentunya para ulama sebelumnya. Ini majhulul ain. Kemudian yang kedua majhulul hal. Majhulul hal ini, ya, majhulul hal adalah orang yang meriwayatkan dari dia dua orang atau lebih. Jadi setelah dicek murid-muridnya, oke, 2, 3, 4, 5, ya. Tapi masalahnya tidak ada seorang pun ulama yang mu'tabar, lagi-lagi dipersyaratkan al-mu'tabar, tidak ada ulama yang mu'tabar yang mentausik dirinya. Maka ini masuk dalam kategori majhulul hal. Majhul al-hal. Kenapa bukan majhul ain? Kalau majhul ain kan tidak ditahu orangnya. Kenapa cuma satu orang yang meriwayatkan dari dia? Ya. Sehingga kita tidak bisa pastikan ini orang ada betul kenyataannya di muka bumi ini atau cuma sekedar nama di dalam sanad. Ya, fiktif atau asli orangnya. Ainnya majhul karena cuma satu orang. Tapi ketika yang meriwayatkan dari dia 2 atau 3 atau 4 atau 5, ini menunjukkan orang ini ada. Cuman halnya yang tidak kita tahu. Ini bukan orang fiktif. Bukan fiktif. Betul-betul ada orang yang namanya seperti ini, cuman kondisi dia tidak kita tahu. Bagaimana adalahnya, bagaimana obatnya, enggak kita tahu. Kenapa? Ya, karena tidak ada yang mentausik dari para ulama. Tidak ada yang mentausik dari para ulama yang mu'tabar. Ya, yang mu'tabar. Jadi tausik yang kita terima adalah tausik dari alim yang mu'tabar. 6. Taib. Sudah, ya? Ini majhul ain dan majhul al-hal. Majhul ain dan majhul al-hal. 6. Perbedaan antara majhul ain dengan majhulul hal,
Kalau majhulul ain ini dhaif, dhaif, la yasluhu fi syawahid walal mutabaat. Dhaifnya parah, syadidul dha'af, tidak bisa mendukung dan tidak bisa didukung, tidak bisa dipakai dalam mutabah wa syawahid. Berbeda dengan majhulul hal atau yang dinamakan apa? Al-mastur. Ya, nanti akan datang ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di belakang bahwa rawi-rawi yang mastur atau hadis-hadis yang di dalamnya terdapat rawi yang mastur itu bisa naik ke derajat hasan li ghairihi, berbeda dengan yang majhulul ain. Baik. Ini selesai penjelasan berkenaan dengan majhul al-ain dan majhul al-hal. 6. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, thumma al-bid'atu imma bimukaffirin aw bimufassiqin fal awwalu la yaqbalu sahibaha al-jumhuru wasani yuqbalu ma lam yakun da'iyatan fil asah illa irrawa ma yuqawwi bid'atahu fayuraddu 'ala al-mukhtari wa bihi sarraha al-juzajani Syekhun Nasa'i. 6. Taib. Kemudian sebab tertolaknya hadis berikutnya adalah kalau perawinya menganut sebuah bid'ah, dan ini kita katakan termasuk fisq i'tiqadi, kefasikan yang bersifat i'tiqad. Kata beliau, bid'ah itu terbagi menjadi dua, imma bimukaffirin, ada yang membuat pelakunya kafir seperti bid'atu al-jahmiyah atau bid'ah musyabbihah, ya, musyabbihah yang memang mentasbih Allah dengan makhluk, ya, ataukah bid'ah qadariyah, ya, qadariyah terdahulu, ya, yang menafikan ilmu dan kitabah takdir, ilmu Allah Ta'ala dan kitabatul qadar, ya, ini bid'ah yang mukaffir. Dan ada bid'ah yang mufassiq seperti bid'ah irja, bid'ah al-khawarij, ya, i'tizal dan semacamnya, bid'ah-bid'ah yang masyhur dalam pembahasan as-sunnah. 6. Kata beliau, fal awal, adapun yang pertama, yakni kalau bid'ahnya mengkafirkan, la yaqbalu sahibuha al-jumhur, maka jumhur ulama, mayoritas ulama tidak menerima riwayatnya. Tidak menerima riwayatnya. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wasani, adapun bid'ah jenis yang kedua, yakni yang mufassik, tidak sampai mengkafirkan. Ya, maksudnya kalau bid'ahnya mukafir, ya, dan tegak padanya hujah, ya dia jadi kafir, murtad, tidak bisa diterima riwayatnya tentunya. Ya. Walaupun di sini ada khilaf, ya. Nah, insyaallah nanti akan dijelaskan khilafnya ada ketika membaca Nuzhatun Nadhar. Nah, cuma di sini kata beliau al-jumhur tidak menerima riwayat dari seorang mubtadi dengan bid'ah yang mukafir. Yani bid'ah yang mukaffirah, yang mengkafirkan pelakunya keluar dari Islam. Dan kalimat mukaffirah yakni isyarat bahwa setelah tegak hujjah padanya dia sudah kafir dengannya. Wasani, yang kedua, yuqbalu man lam yakun da'iyatan fil asah. Bid'ah jenis yang kedua yakni bid'ah yang mufassiq, maka riwayatnya diterima selama dia bukan da'iyah. Selama dia bukan da'iyah, yakni bukan dai yang menyuruh kepada bid'ahnya. Jadi kan mubtadi ada yang sifatnya pasif, misalnya orang-orang awam atau penuntut ilmu baru di kalangan mubtadiin yang mempelajari bid'ahnya, ya. Ataukah sudah lama tapi memang tidak aktif, dia pasif saja, yakni keyakinannya untuk dirinya sendiri, ya, untuk keluarganya dan semacamnya. Dan ada memang bid'ah yang mubtadi yang menjadi dai, yang menyuruh kepada bid'ahnya. Nah, maka kalau dia menyuruh kepada bid'ahnya, ini tidak diterima riwayatnya. Ya, kalau dia menyuruh kepada bid'ahnya, maka tidak diterima riwayatnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Namun kalau dia tidak menyeru, ya, tidak menyeru kepada bid'ahnya, maka diterima riwayatnya fil asah, menurut pendapat yang paling kuat, kecuali illa irrawa ma yuqawwi bid'atahu, kecuali kalau riwayat yang hadis yang diriwayatkan itu mendukung bid'ahnya, ya, fayuraddu alal mukhtar, maka hadisnya ditolak berdasarkan pendapat yang terpilih. Dan ini merupakan pendapat yang ditegaskan oleh Al-Juzajani, guru dari Imam
An-Nasa'i. Abu Ishaq Ibrahim ibn Yaqub Al-Juzajani. Jadi tentang masalah yang bid'ah ini al-mubtadi. Terbagi dua, imma bibid'atin mukaffirah, ya, atau bibid'atin ya mufassiqah. Ya. Bid'ah yang mukaffirah, yang mengkafirkan, ya, maka ini apa? La yaqbalu, atau langsung saja radda riwayatahu al-jumhur. Maka jumhur ulama menolak riwayatnya. Adapun mufassik, maka di sini ada rincian. Kalau dia da'iyah, dia da'i sama ghairu da'i. Iya. Dia da'iyah dan ghairu da'iyah. Kalau dia da'iyah menyeru kepada bid'ahnya, maka kata beliau turaddu, yakni turaddu riwayatuhu ya alal mukhtar. Tapi kalau dia ghairu da'iyah, dia tidak menyeru kepada bid'ahnya, maka di sini terbagi lagi. Kalau in rawa ma yuqawi bid'atahu, ya, kalau dia meriwayatkan ya sesuatu ya matan hadis yang diriwayatkan mendukung bid'ahnya, maka ini juga turaddu riwayatuhu. Tapi kalau wa illa, yakni kalau dia tidak meriwayatkan apa yang mendukung bid'ahnya, maka apa? Tuqbalu fil asah. Ya, diterima riwayatnya berdasarkan pendapat yang terpilih. Ya, pendapat yang paling tepat dalam hal ini. Ya, beliau menggunakan kata al-asah menunjukkan kuat khilafnya di sini. Ya, beliau tidak menggunakan kata as-sahih, tapi al-asah menunjukkan secara umum semuanya sahih, tapi ini yang paling asah. Tapi ini rincian dalam masalah riwayatul mubtadi, dan penjelasan tentang masalah ini khilafnya panjang. Ya, tapi ini yang kesimpulan yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Warrajih, ya, dan pendapat yang paling rajih dalam masalah riwayatul mubtadi, ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, aqbalu riwayatal mubtadi ma lam yastahillal kadhib, atau illal hattabiyah, kata beliau. Aqbalu riwayatal mubtadi illal hattabiyah, kata Syafi'i rahimahullah, saya menerima semua riwayat mubtadi selain hattabiyah. Kenapa al-hattabiyah ini? Karena mereka menghalalkan dusta, membolehkan dusta. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi iktibar dalam periwayatan adalah dia sidik atau tidak. Ya. Dia orangnya jujur atau tidak, membolehkan dusta atau tidak. Kalau dia orangnya jujur, ya, meyakini haramnya berdusta, maka apa? Ya, kalau dia jujur dan mengharamkan dusta, kenapa ditolak riwayatnya? Kenapa ditolak riwayatnya? Artinya begini, orang yang melakukan bid'ah, apalagi bid'ah sebagaimana kita tahu secara umum, orang yang melakukan bid'ah secara umum ya adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia punya agama yang mencegah dia untuk berdusta. Ya, itu asalnya. Nah, kalau ada oknum yang menghalalkan berdusta, itu oknum, bukan tidak mewakili sektenya. Misalnya Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka bagaimana mungkin disangka di zaman dahulu, ya, kita berbicara di zaman dahulu, bagaimana disangka mereka akan sengaja berdusta? Mereka akan sengaja berdusta. Maka yang seperti ini tentunya, ya, tidak menghalangi dalam masalah riwayat mubtadi dengan selain mubtadi, ya, antara mubtadi dengan selain mubtadi dalam permasalahan riwayat hukumnya sama. Hukumnya apa? Hukumnya sama, yakni diterima selama dia selama dia tidak berdusta dalam riwayatnya. Maka yang benar dalam masalah riwayatul mubtadi adalah diterima riwayatnya, ya, selama dia punya lisan yang saduq, dia punya lisan yang jujur. Selama dia jujur orangnya, tidak menghalalkan dusta, tidak membiarkan dirinya berdusta, ya, maka diterima riwayatnya. Adapun kekhawatiran bahwa jangan sampai dia ini matan hadisnya mendukung bid'ahnya dan semacamnya, ya, ini kekhawatiran terbantahkan dengan apa? Bahwa dia punya agama, dia tidak berdusta. Dia tidak berdusta. Dan dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim ada hadis yang mendukung
keutamaan yang menyebutkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib dan diriwayatkan oleh seorang Syiah. Tapi terdapat dalam Sahih Muslim, diterima oleh para ulama. Diterima oleh para ulama, menunjukkan bahwasanya dalam hal ini mereka tidak memandang para ulama tidak memandang dia bid'ahnya dia dai atau bukan dai, ya. Dia dai atau bukan dai. Kemudian kalau dia bukan dai, apakah hadisnya yang diriwayatkan mendukung bid'ahnya atau tidak? Mereka nggak pandang seperti itu. Yang mereka pandang adalah yang penting dia jujur. Kalau dia punya kejujuran, itu akan melahirkan rasa takut dia berdusta. Sehingga dia tidak akan meriwayatkan secara dusta hadis yang mendukung bid'ahnya. Dan kalaupun dia berdusta, pasti akan kedapatan oleh para ulama. Jangan khawatir. Maka ihtimal kemungkinan itu ada, betul, kemungkinan itu ada, tapi kalau ada, para ulama akan menyingkapnya, ya. Tapi hukum asal seorang yang punya agama, punya dobat, punya adalah, ya, punya adalah yang zahirah, maksudnya di sini adalah yang bukan fasik zahir, maka asalnya ketika dia punya lisan yang soduk, maka riwayatnya diterima, ya, riwayatnya diterima. Dan ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama berkenaan dengan riwayatul mubtadi. Wallahu taala alam bissawab. Nah, cuman karena kita bahas matan di sini, ya, ini penjabaran dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nukhbatul Fikr. Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Ini terakhir penjelasan tentang al-mubtadi. Berikutnya tentang su'ul hifzi, ya, dan penjelasan mengenai Hasan li ghairihi, baru selanjutnya ke pembahasan tambahan. Nah, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.